Hai, good day. Jadi sekarang itu udah tanggal berapa nih? 3 Juli. Oh, 1 Juli. Gue mau cepet-cepet tanggal 3 aja karena gue udah bosen kebanyakan liburan. Jadi kemarin kita bisa di Bandung dan nggak nge-gym, so it's Saturday dan kita masih mau nge-gym. Kita make it produktif aja dan pas pulang dapat kiriman dari Fit Chips. Nah, Fit Chips ini adalah satu brand lain sama Fit Bar sih. Kalian pasti tahu dong Fit Bar. Jadi dia bikin chips gitu, it's like this. Actually, ini enak sih, kayak ciki gitu. Dia ada rasa honey barbecue sama ada seaweed. Di supermarket belum ada, katanya sih bulan depan mulai ada. Kalau dia nanya harganya berapa, nggak tahu. But ini enak. Sekarang kita cek dari nutrition fact-nya. Nutrition fact-nya nggak kelihatan, gue bacain aja. Lemak total 1, oke, lemak kecil. Kalori keseluruhan satu bungkus ini cuman 60, kecil banget. Proteinnya 1, karbohidrat total 12, gulanya 1. Jadi gulanya kecil itu karena dia pakai oat, quinoa, whole wheat, honey. Jadi bener-bener semuanya itu karbohidrat kompleks, makanya gulanya kecil dan proteinnya cuma 1. Ya sebenarnya bisa dibilang dari segi gizi cuma ada karbohidrat aja yang oke. Kayak kalau cari karbohidrat mungkin kalian bisa makan ini, cuman cukup lama ya menurut gue makannya. Mending gue makan pisang kayak lebih cepet, ini satu-satu. Tapi kalau buat ngemil ini oke lah, kita kayak bisa ngemil without guilty karena kalorinya juga rendah dan gulanya kecil. Jadi kita bisa kayak ngemil without guilty. Dan satu lagi juga kayak misalnya kalau aduh mulutnya lapar nih, pengen ngemil apa yang enak kayak gitu, kayak cuman bawaannya pengen ngemil aja, ya udah mungkin kalian bisa coba ini. Anyway, hari ini kita mau latihan back bicep sama mau kasih kalian tutorial tips apa aja sih yang dulu gue lakuin waktu di gym, kenapa gue bisa tambah tinggi pas gue 18. Karena banyak banget yang DM gue di Instagram nanya, sampai sama banyak yang komen juga. So we will make it now. Jadi back, biceps, and then bikin tutorial itu. Sama it's Saturday jam 5. Dari tadi seharian cuma tidur, makan, nonton, nggak ngapa-ngapain. Karena kemarin ke Bandung kita kayak keliling tempat coffee shop gitu banyak banget. Dan kita kayak kena, bukan kita sih, gua kayak kena caffeine crush gitu. Jadi ada namanya caffeine crush, kayak beberapa hari sebelumnya kebanyakan minum kopi, americano, latte, long black. Terus tiba-tiba satu hari ini gue berdedikasi kayak no caffeine at all. Dan gitulah, jadi kayak bawaannya ngantuk gitu, kayak perlu recharge, dipaksa terus. But let's do it. It's gym time, jadi jangan lupa pemanasan setiap sebelum nge-gym. Dan kemarin ada nanya gue, kadang gue bilang pemanasan, kadang gue bilang gue gak pemanasan. Mana yang bener sih? Nah, gue mau lurusin aja. Jadi pemanasan itu ada yang dinamik, ada yang statik. Dinamik itu yang kayak jumping jack, cardio, dan so on. Statik itu yang kayak gue lakuin sekarang, lebih ke stretching aja. Gue lebih cocok sama yang statik karena gue dari ectomorph dan gue dari kurus. Jadi I need calories, dan setiap orang beda-beda. Gue biasa rekomen orang lebih ke yang statik. Bro, tos dulu dong bro. Oke, let's do it. Nah, gerakan pertama itu adalah reverse grip pull down tapi pakai mesin. Gerakannya sebenarnya sama banget. Kalau kamu mau pakai yang cable, kalian bisa google keywordnya reverse grip pull down. Kalau ada yang nggak tahu, lihat gue pegangnya juga reverse. Ini gerakannya sama persis. Bedanya ini itu pakai mesin aja. Dan kenapa gue nggak pakai yang cable? Jawabannya simpel, karena gue bosen pakai yang cable. Dan as you know, kita itu kalau nge-gym nggak boleh bosen supaya konsisten. Jadi kalian terserah kalian mau tetap stick to itu or ganti variasi. Yang penting konsisten. Dan ada break dulu. Gue seneng banget kayak badan gue mulai get better. Jadi kayak kemarin gue ngaca kayak my shoulder, my biceps starting to get big, but belum masih sebagus sebelum gue kena overtraining. Oke, we need to keep going. Nah, gue mau kasih another tips juga buat kalian. Kalau misalnya kalian lagi latihan back, gue saranin kalian pakai hand strap. Ini yang kayak gue bilang, ini bisa beli di Tokopedia, paling 60.000. Karena semua gerakan yang narik itu bikin kapalan, dan ini bantu nguatin grip banget. Tuh, kalian pastiin beli hand strap, karena kalau glove nggak tahan, gerakan berikutnya yang gue lakuin
adalah lat pull down biasa. Ini simple banget, pastiin kalian megangnya jangan terlalu lebar, selebar sama siku aja, karena kalau terlalu lebar bukan berarti cepat lebar ya. Terlalu lebar malah range of motionnya nggak full sama nggak dapet. Dan gerakan yang berikutnya gue lakuin itu adalah dumbbell row. Ini warm up dumbbell row, pakai bench kanan kiri semuanya sama. Jadi otot back itu biasa kalau latihan back itu gerakannya ada lat sama ada row gitu. Biasa lat itu kayak lat pull down, reverse grip pull down, row itu kayak dumbbell row, T-bar row, dan segala macam. Ini kanan kiri lakuinnya jangan lupa. Dan ini favorit exercise gue banget, T-bar row. Jadi pastiin kalau lo main T-bar row, badannya itu tetap bend over ya. Kakinya kalau bisa jangan goyang. Kalaupun goyang ya minimkan aja gitu. Dan ini dari depan gue peragain geraknya sekali lagi. Pastiin kakinya itu nggak goyang, karena banyak banget gue lihat kakinya goyang dan badannya udah nggak bend over lagi. Dan buat finishing workout ini gue lakuin pull up setelah ini videonya, karena nggak ada gerakan yang lebih the best itu dari pull up kalau buat ngelatih otot back. Dan gue lakuinnya pull up biasa aja sih, yang selebar bahu tadi seposisi pull down. Dan gue juga latih biceps gue hari ini. The best exercise for bicep ever adalah barbell curl. Jadi pastiin all the way up, all the way down, all the way up, and all the way down. Jadi sampai tangannya lurus lagi baru angkat lagi. Karena banyak banget gue liat orang kayak cuma setengah-setengah gitu. Bicep lu gak akan gede sama kebentuk kalau kayak gitu. Dan gerakan berikutnya gue lakuin preacher curl. Jadi bicep itu cukup banyak ya. Ada otot bagian dalam, ada otot bagian luar. Dan ini gue lakuin preacher curl. Dimana ini tuh gue close grip. Jadi dia kena bicep bagian dalam. Dan setelah saya lakuin itu, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu. Jadi dari dulu sampai sekarang itu gue suka banget sama yang namanya hanging di bar. Dan ternyata hanging di bar itu bagus banget buat stretching spine kita, dari tulang sampai join. Kalau gak ada yang tahu spine adalah tulang dari leher kita sampai ke bagian punggung, yang tulang satu lurus itu adalah spine. Dan itu tuh salah satu kunci banget buat tinggiin badan. You can ask every doctor gitu, kayak spine itu tuh penting banget karena hampir semua sistem kita tuh di sana. Jadi gue tuh lakuin hampir semua gerakan hanging, gue belajar satu persatu. Dari yang paling gampang, paling susah, dari kaki tekuk sampai kayak sekarang yang gorilla chin up. Dan juga gue lakuin sampai yang tutu bar, tapi yang ini gue masih belum bisa, gue masih banyak belajar, kakinya masih nekuk. Pokoknya almost everything gue lakuin. Dan menurut gue yang paling work itu adalah yang ini, jadi weighted with dumbbell. Ini secara logik ini akan narik badan lu, dan trust me, it's work gitu. Lu boleh lakuin 4 set. Dan juga jangan lupa melakukan olahraga yang menstimulasi. Latihan terakhir jangan lupa kalian skipping. Jadi setelah kalian jadi seperti pemain basket yang melakukan olahraga yang stimulasi lompat-lompat 3-4 kali. Dan ini sebenarnya bukan tali skipping, makanya jatuh-jatuh mulu kayak tali nggak jelas di gym. Setelah gue skipping, gue stretching dengan bener-bener hanging aja atau gelantungan selama 20-30 second. Dan 2-3 set. Kalau ada yang nanya kenapa gue lakuin skipping, karena gue benci banget sama cardio. Di treadmill tuh bener-bener bosen banget. Karena itu gue lebih prefer pilih skipping, dan spine itu rasanya enak banget kalau di stretching. You guys should try it. Bagi yang masih nggak tahu apa itu spine, gue kasih gambarnya. Basically ini adalah spine, jadi tulang belakang kita, dan ini tuh penting banget. Dia tuh megang semua sendi, tulang, saraf. 12 baru kelar gym. So sekarang udah jam 23.45. Kita di mana nih? Johnny Stick. Hampir tutup semua makanan, kita benar-benar last order. Dan gue udah mempersiapkan cheat meal post workout. Mau nggak? Tips buat kalian, kalau lagi habis gym kalian makan manis, it's okay. Kenapa? Karena badan kita habis olahraga dan kita perlu energi pengganti yang cepat, dan gula itu gampang diserap dan cepat. So kalau kalian ada dessert for anything, ya makannya kalau bisa habis gym banget. Tapi gue cuma bawa 2 slice ya, kira-kira juga. Mantap gak? Ini yang dari kemarin di Bandung, enak banget, lupa.
Last meal of the day, tenderloin pakai salad doang, karbohidratnya yang tadi si brownies. Protein, fiber, dan karbohidrat. So, ini adalah recapnya tentang video yang tadi. Jadi, setiap gue selesai latihan fitness atau pokoknya gue selesai workout, gue selalu latihan perut gue dengan hanging leg raise. Hanging leg raise itu banyak variasinya seperti yang gue kasih lihat tadi, dan biasa gue cuma pilih 2 variasi dari itu. Dan hanging leg raise sendiri ini gue lakuinnya itu 4x25, jadi 100 repetisi, dan gue lakuin itu 2 variasi aja, jadi total 200 reps. Jadi gue gelantungan di situ cukup lama banget ya. Kalau itu 4x25 kurang lebih udah 100 second ya. Terus tambah lagi 4x25 lagi 100 second, jadi 200 second, kurang lebih 3 menit gue hanging. Terus juga setelah gue lakuin itu gue stretching lagi. Stretching itu cuma hanging biasa, dan hanging itu gue lakuin 2x20 detik hanging biasa aja buat kayak pelanturan gitu, maju depan belakang. Dan ternyata gue find out, ternyata ketika kita hanging, kita itu kan kayak ngelawan gravitasi dan kita ketarik ya. At the end, ya akhirnya itu menstimulan badan gue buat lebih tinggi gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dulu waktu gue masih kuliah pertama kali baru lulus SMA, gue tuh pengen banget badan gue V-shape gini. Nah, karena gue pengen banget badan gue V-shape, akhirnya gue nge-gym seminggu 5 kali gitu. Waktu masih itu gue latihan backnya itu seminggu ada kali 3 kali, dan gue bener-bener fokus di pull up doang. Dan as you know, kalau kita pull up kita kan tarik badan kita ke atas ya. Jadi badan gue setelah gue ukur emang dia tambah panjang, sama juga gue sering lakuin pull down. Jadi ketika kita pull down, kita duduk, terus kita kekunci kakinya, dan kita ketarik ke atas gini kan. Jadi dia kestimulasi ke atas. Nah, jadi gue beruntung banget dulu gue sering lakuin itu. Itu accidental banget, karena gue cuma berpikir, badan gue V-shape, gue harus sering lakuin latihan back atau pull up supaya dia lebih nge-V. And for me, it's work. Ternyata badan gue sekarang udah V-shape, dan gue juga tambah tinggi. Jadi setelah hanging, dan gue sering latihan back, terutama pull up dan pull down, yang berikutnya adalah nutrisi. Jadi dari nutrisi itu juga membantu banget. Kan dulu gue checking, jadi sehingga nutrisi gue itu selalu kalori surplus. Kalau ada pertanyaan mana yang lebih bagus untuk ninggiin badan, kalori surplus atau kalori defisit, tentu jawabannya kalori surplus. Karena gizi juga berlebihan, protein juga berlebihan. Dan selama itu gue menggunakan whey protein atau gainer gitu. Dan setelah gue research gue find out, ternyata whey protein itu membantu untuk meninggikan badan. Karena ada gizi-gizi yang lainnya juga, dan you guys can research on Google, tapi cara yang kredibel, cara yang jurnal, jangan cuma artikel nggak jelas. Dan dari nutrisi setelah kalori surplus, yang berikutnya adalah jam istirahat berat badan. Karena ada gizi-gizi yang lainnya juga, dan you guys can research on Google, tapi cara yang kredibel, cara yang jurnal, jangan cuma artikel nggak jelas. Dan dari nutrisi setelah kalori surplus, yang berikutnya adalah jam istirahat. Jam istirahat sendiri waktu itu gue masih kuliah, dan gue tidur 7-8 jam per hari. Gue cukup tidur, plus gue tidur siang. Jadi rutinitas gue gini, gue tidur 7-8 jam, gue bangun, makan, kuliah, dan gue pulang, gue tidur lagi 2 jam. Habis gue tidur lagi 2 jam, gue baru nge-gym. Dan itu it's like everyday gue kayak gitu, kayak bangun, belajar, nge-gym, bangun, belajar, nge-gym, tidur, bangun, belajar, nge-gym, tidur. Dan tulang dan otot itu berkembang paling banyak itu pas kita tidur. So pastiin kalian cukup tidur. Trust me, lu baca research manapun, tulang dan otot itu paling banyak berkembang pas cukup tidur. Makanya banyak banget bodybuilder yang bilang, gue deplet nih karena gue kurang tidur, atau masa otot gue berkurang karena gue tidur. Karena itu emang beneran. Nah, jadi yang paling penting terakhir itu adalah konsistensi. Dimana tinggi gue itu naik 8 cm dari 178 ke 186, nggak cuma dalam setahun, nggak cuma dalam berapa bulan gitu. Itu naik itu dalam waktu 6 tahun. Jadi actually gue nge-gym starting pertama kali itu 17 mau ke 18, pokoknya 18 lah, pas gue mau going to 18. Dan tinggi gue tuh 178, jadi tinggi gue sama kayak cowok-cowok biasa, cuma lebih tinggi dikit doang. Ini picture-nya gue waktu masih kecil banget. Yang lo lihat, tinggi gue itu sama yang lain itu semua mirip lah. Nah, tiba-tiba I don't know why I keep growing, dan gue nambah 8 cm dalam waktu kurang lebih 6 tahun gitu kan. Tips for me sih kenapa gue bisa tambah tinggi, dan I hope you guys can learn a lot juga.
kuncinya satu, kalian harus sabar gitu. Gua 8 cm dalam waktu 6 tahun, jadi kurang lebih cuman 1 cm kali setahun, dan 1 cm itu nggak kelihatan, kecil banget di penggaris juga. Tapi ingat kata pepatah, sedikit demi sedikit menjadi bukit. I just keep going, and tiba-tiba kayak anjing, lu hebat banget tuh bisa tambah 8 cm, gimana caranya gitu. Padahal kayak it's lots of workout gitu. Gue skipping almost every day, seminggu 5 kali, seminggu 6 kali gitu, even at my home. Karena itu skipping gue ada ritmenya, gue jago. Nah karena gue sering gitu. Dan juga kalian harus konsisten gitu. Contohnya kayak kalian main basket gitu kan, kayak anak kecil atau atlet main basket kan kayak almost every day or seminggu 4-5 kali lah at least. Dan kalian nggak bisa expect kayak gue mau tambah tinggi tapi gue cuma lakuin olahraganya seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya nggak mungkin lah gitu. Dulu gue beruntung banget, gue freak gym, jadi gue nge-gym seminggu 4-5 kali. Dan gue lakuin skipping setiap gue nge-gym, gue lakuin hanging setiap gue nge-gym, gue pull up seminggu juga 3 kali, and that's why it work. Dan nutrisi gue hitung terus kalorinya, makronya. Walau di 2 tahun pertama gue bener-bener fail, badan gue gak jadi apa-apa, malah jadi skinny fat, but ya at least gue tambah tinggi lah gitu. Anyway, the topic is how to get taller, dan that's kenapa gue taller gitu. Sama misalnya kalian mau bentuk badan, kalian harus sabar. Dari ilmu nutrisionis aja, nambah 5 kilo masa otot per tahun itu udah gede banget, bener-bener gede banget. Lu bayangin lu beli dada ayam 5 kilo gitu, lu masukin sekilo ke tete lu, sekilo ke bahu lu, sekilo ke sini tuh udah gede banget. Sekilo tuh hampir segini loh, segini sekilo gitu. Dan kadang ada orang baru mulai nge-gym kayak, gua udah nge-gym 3 bulan kok badan gua gak gede-gede ya, atau kok badan gua gak berbentuk. Kayak hey, ada yang nge-gym 1 tahun badannya juga masih jadi tapi belum matang. Kalau lo mau benar-benar jadi saya matang berbentuk, at least 2-3 tahun itu baru benar-benar sesuai yang benar-benar lo inginkan, gue jamin gitu. Dan almost every case itu 2 tahun baru yang benar-benar keren. Setahun itu jadinya cuman kayak jadi model gitu doang, kayak otot chest ada, tangan nggak gitu berbentuk, six pack tajam. Terus 2 tahun udah benar-benar simetris, hampir semua otot keluar gitu. The key is konsisten dan sabar. So guys, lastly, ini tuh cuma saran aja dari gua. Jadi make sure kalian itu sering-sering lah olahraga, dan kayak hanging, stretching juga penting. Terus juga skipping, terus pull up dan pull down juga jangan lupa. Intinya semua olahraga yang tadi gua list. Nutrisi cukup, tidur juga selalu cukup, dan juga yang penting konsisten. Seminggu olahraga 4-5 kali, at least 3 kali lah gitu kalau misalnya lo mau ini. Dan juga nutrisi, kalau misalnya gue saranin sih kalau nggak surplus, kalori surplus ya kalori maintain aja, at least jangan defisit, karena itu yang dulu terjadi sama gue. Terus juga actually dulu gue baru inget, gue minum susu banyak banget, bener-bener drink a lot of milk. Jadi karena anak kuliah gitu kan, kayak aduh lapar nih, snacknya apa ya, ribet gitu. Akhirnya gue snack gue tuh kayak, gue always drink fresh milk. Sampai sekarang juga gue sampai kayak udah kebiasaan gitu, jadi gue selalu minum susu. Dan snack gue itu kayak ada snack pagi, udah gitu snack sore, terus kadang snack malam. Jadi sehari itu gue bisa minum 2-3 gelas susu, dimana 1 gelas itu kan 250 ml. Jadi gue minumnya itu setengah liter atau 3/4 liter gitu. It's a lot gitu. Kayak kalau beli susu 1 liter kayak 2-3 hari udah, 2 hari udah habis gitu, nggak nyampe 2 hari kayak kadang. And yang pasti adalah ini semua adalah cara gue sendiri, dan gue growing dengan cara seperti ini. Setiap orang beda-beda, but you guys can try it. But if you guys growing karena cara gue, please let me know. Gue seneng banget, tandanya apa yang gue share itu bermanfaat dan bisa ngerubah bentuk badan kalian. And lastly, don't lose hope. Benar-benar don't lose hope, karena kita tuh cowok, dan cewek juga banyak sih yang bisa tinggi sampai 20-an, banyak banget, but mostly stop at 18. Kalau cowok itu mostly stop at 22 or 21. Tapi gue terbukti gue masih bisa sampai ke 24, gue masih keep growing. Dan juga masih banyak banget study case selain gue, misalnya kayak pemain NBA lah. Pemain NBA, gue sebut nama nih, misalnya Anthony Davis gitu kan. Dia masuk ke NBA itu kan kayak belasan banget umurnya, kayak baru lulus high school, terus college 1 tahun, dia langsung
masuk NBA. Tandanya dia sekitar umur 18 atau 19, gue lupa gitu. Waktu itu dia dicatatnya tingginya tuh segini pas pertama kali daftar kayak pemain NBA. Tapi beberapa tahun kemudian mereka kan setiap tahun dicatat terus tingginya berapa di data terus kan. And they found out kayak dia tambah tinggi, dan itu gak cuma terjadi di satu pemain aja, itu di banyak pemain. Karena gue suka main basket, jadi gue ngikutin banget NBA gitu. Dan olahraga dan nutrisi mereka tentu bagus karena mereka atlet kan, olahraga mereka juga dijaga, dan juga mereka ada personal trainer sendiri, makanya mereka bisa nggak cedera gitu. That's why walaupun kalian latihan sendiri, make sure itu kalian jangan ego, jangan berat-berat. Kalau misalnya kalian mau lakukan sesuatu yang berat-berat, yang high impact, ini yang dulu diajarin guru gue sih waktu gue ambil sertifikat personal trainer. Dia bilang tulang kita itu kan kurang lebih kayak seperti ini ya. Ini anggap badan kita, upper body, lower body gitu. Nah, kalau bisa lakuin gerakan-gerakan yang niban dari atas itu, misalnya military press or squat. Kalau kamu masih ingin bertumbuh, ya nggak usah berat-berat lah, main repetisi aja daripada berat-berat. Yang penting kan dilatih. Kita kan juga kalau gue sih sengaja emang gue nggak mau kaki gue gede ya, kelihatannya pakai skinny jelek. Kita kan nggak mau berat-berat gitu, apalagi kalau misalnya kamu mainnya kayak standing military press yang gini gitu kan, terus standing barbelnya jatuh ke sini, kita kan kayak ada guncangan, akhirnya badannya kan ketiban dari atas. Let's say kayak ini tulang, badan should be grow up, but lo tiban beban yang berat terus almost every week gitu. That's why you stuck. Karena itu kalau lihat semua video gue, hampir semua military press gue itu yang gue lakuin tuh seated, gue nggak pernah berdiri gitu. Mungkin kalau lu lihat channel-channel lain atau channel yang luar atau channel-channel lain, pasti dia ada yang berdiri, but gue percaya sama belief gue sendiri. Gue nggak pernah mau ngikutin orang, dan gue nggak pernah lakuin itu berdiri until now gitu. Karena satu, gue dengerin apa yang guru gue ajarin, dan juga mereka lebih berpengalaman of course, dan juga kalau berdiri itu lebih sering cedera karena kan lo impactnya ke badan sendiri. Kalau gue selalu ada safety bar, jadi kayak kalau gue mau jatuhin lebih aman gitu kan. Dan juga buat squat ya nggak usah berat-berat lah. Basically intinya gerakan-gerakan yang lakuin standing itu kalau bisa diganti duduk, kayak kamu lakuin duduk aja. Jadi misalnya kayak dumbbell lateral raises or dumbbell front gitu. Kalau kamu bisa lakuin duduk, kayak just do it seated aja. It's definitely better kalau duduk, karena cuman ke upper body aja impactnya kan. Anyway, I hope tips ini bermanfaat buat kalian. You guys can try it. Kalau sukses, jangan lupa kasih tahu gue. See you.